wah ya udah deh. Jadi kita This is, terhenti ya. terus kita juga bilang ini ya udah nih mungkin di end of Project Pop, jadi pertama dan terakhir. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin Gilang host Lang Review bisa ketemu setengah Project Pop? Mungkin, ya mungkin, ya mungkin bisa. Kata siapa nggak mungkin? Ya mungkin, Nggak mungkin? ya mungkin, Nggak mungkin lah. ya mungkin Bisa. Mungkin lah Gilang. Iyalah. Ini Tika, ini Uco. Lagian lu datang ke rumah gue ya mungkin. Sudah. Akhirnya ya setelah berapa bulan berjanji-janjian kan. Aduh, banget ya, nggak sibuk, sok sibuk. Ya, gitu, so sibuk. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, malah dapat kesempatan sama Tika juga ya. Iya. Tadinya gue jajan sama Mas Ujo. Iya, memang Tika itu tiap beberapa hari kontrol rumah gua aman atau enggak. Disinfektan aku. Wah gila ini Aku bakal nyemprotin seru banget disinfektan. ngobrol. Kita akan membahas dan mengulik seputar karirnya Mbak Tika, Mas Ujo dan juga Project Pop ya. Siap. Yang Siap. mungkin ini sekalian nostalgiaan lah ya. Ah, Mas, nostalgia mohon izin, banget. Mbak Iya Tika. dong. Ya. Aku manggil apa nih? Kakak, kakek, kakak. Enaknya Abah sama Inang ya. Boleh. Abah sama Inang. Boleh. Aduh tadi sorry ya mainnya salah-salah nih, Nggak gue apa-apa. grogi banget loh ketemu. Gila sih, lu soalnya gini sebelum syuting tadi aja dia milih sekitar dari 8 lagu Project Pop yang mana nih gitu, kepilihnya yang tadi. Katanya udah 12 lagu ya. Oh iya ya Yang latihannya. baru sekarang. Oh oke, jadi akhirnya tadi milihnya yang tadi. Akhirnya yang tadi. Nggak lancar juga. Padahal gue dengerin itu dari SMP gitu. Mungkin Yang- lupa kali ya. Lu seriusan dengernya? Seriusan. Dari SMP? SMP kelas 2. Itu tahun berapa? 2005 ya, 2005 2006. Iya Oh benar. benar. Berarti lo dengerin pertama kali memang album itu Pop Oke ya? Iya Pop Oke benar. soalnya 2003. 2003. Berarti itu isinya yang Pacarku Superstar. Dangdut is the Dangdut, music. iya. Ade. Ade. Metal Dugem. Oh enggak, Enggak. Metal Dugem itu nanti di Next album. 2007 rasanya deh dia. 2006. Iya, Six ya? 666. Oh, oke. Gitu. Gitu. Nah, gue mau mulai Q&A dulu ya. Ah, sedap. Oke. Oke. Sesantai Lo mungkin ya. perlu Iya, makan? iya, santai-santai nih gue taruh dulu kali Kasih ya. aja nih. Kalau ada gitar bawahnya pengen nyanyi aja gitu. Iya benar. Widih. Gua takutnya Sades. orang belakang gua masuk terus ngasih kita uang. Oh, kira amin ya. Mas Ujo, Mbak Yes. Tika, ini boleh Ya. diceritain dikit nggak sih nih awal terbentuknya Project Pop tuh dulu gimana nih? Mungkin banyak Ya. yang udah lupa atau Sebenarnya nggak tahu. Benar. Dibahas ini dong, ini dibahas Tahu nih. benar. nggak Benar. Kalau menurut aku sih gini, banyak yang nggak tahu bahwa Project Pop itu benar dibentuk. Iya. Tidak saja dibentuk, malah dipilihkan. Ya, ini Gilang makan dulu, Gil. Aduh. Kebetulan kan rumah gua itu pohon Iya, durian. Ini banyak iya ya. mangga. Wah, Dia ini punya banyak perkebunan. tanaman ya. Luar biasa nih tamannya istri gua Ada nih. bunga apa aja tuh? Kamboja, Vietnam, sama Laos. Myanmar. Jadi Project Pop itu sebenarnya anggota dari P Project dulu, atau dulu lebih dikenal dengan Padiangan. Padiangan itu kan terkenalnya dengan akang-akang Kang Denny, Kang Kang Daan, Isur, Kang Kang Isur, Kang Jo, Kang Iyang, Kang Wawan, dan Kang Denden. Betul. 7 orang. Biasanya mereka tuh terkenalnya karena tidak saja di TV dengan acaranya Project P, tapi dia tuh buat rekaman-rekaman gitu. Ciri khas mereka adalah memplesetkan lagu yang dialbumkan. Kalau sekarang kan teman-teman Parodi. ya marodin lagu di YouTube aja tuh. Iya. Kalau dulu tuh dikasetkan gitu, dialbumkan. Ada tuh tayangannya juga Lang Review dah. Wawancara. Oh, udah Pip. sempat? Udah sempat. Udah, dia ke Bandung katanya sempat ngobrol sama abang-abang kita. Ah gila, kita yang telat ya buat ya. Nah, Jadi memang harus ke atas Harus dulu ke atas baru dulu, iya, ya. dari ke bawahnya. nah setelah itu barulah dipilih gimana buat? Ya dipilih lah. Jadi dia
Jadi ceritanya gini, ada keuntungan lah dari dia membuat album. Oke. Waktu itu dengan Musika ya sebagai labelnya ya. Iya. Buacin ya. Betul, hai Buacin. Ini sih konon ceritanya begitu mereka boleh Buacin, ambil Buacu, keuntungannya. Keuntungannya boleh diambil, terus mereka bilang gini, salah satu akhirnya mereka ngomong gini deh, keuntungan dari album kita gimana kalau ibu dan bapak bikinin album buat adik-adik kita. Oh, Gitu. atas permintaan dari P-Project. Abang, Denny dan kawan-kawan Oke, akhirnya. sebelum lanjut, saya Iya. mau ngecek kameranya kerekam. Itu lucu. Kerekam nggak? Kerekam. Nah, kerekam. Makanya Betul. kalau nggak di Mohon TV, maaf saya sendiri loh ini. nggak apa-apa. Tapi aku senengnya kalau untuk YouTube ataupun sosial media tuh Bebas. dan anak sekarang tuh sebebas itu. Lah, enak. tapi kan hasilnya yang nggak bebas. Hasilnya gini. Iya. Amin. Nah, amin. terus Iya, selanjutnya. jadi pokoknya akhirnya boleh kata pihak Musika. Mana adik-adiknya? Akhirnya dari sekian banyak adik-adiknya dipilihlah 7 orang. Tapi persyaratannya 7 adalah nggak boleh bawain lagu parodi lagi karena itu udah produknya mereka kan. Yes, betul. Iya. Jadi kita diharuskan membawakan lagu sendiri ya Jo. Iya, kalau nggak lagu orang, kita ngambil dari orang, atau nggak buat sendiri, ya kita terpancing untuk buat sendiri gitu. Kan sempat ada tuh video klip yang gila bola ya waktu itu. Ha-ha. Iya, itu kan punya mereka. Ada, ya, ya. Kan dia jadi apa? Cameo. Cameo, Iya. apa ya? Padahal Extras. dulu mah Kita ekstras kita. Gitu aja, bangganya luar biasa. Itu tuh aja 2 detik. ada Yosi juga. Semua, iya, iya, iya. Tapi aku nggak ngeliat Mbak Tika di mana? Aku di ada. video klip yang lain, aku ada di Tabrak Lari waktu itu. Tabrak Betul. lari ya. Benar. Jadi memang udah tergabung ya. Tapi kalau yang lagunya lagu bola sih Lagu aku bola. rasanya ada. Yang nggak ada di tuh yang penonton lo. yang nggak ada tuh yang sejak zaman Oh iya. itu apa? Cobb dan Hayden. Cobb dan Hayden. Kalau lagu bola kan yang helana ale Iya. ale ya jadi penonton. Jadi penonton, iya. Jadi memang ketahuan ya bahwa kita tuh memulai karir kita itu Dari jadi figuran. apa aja. Dari figuran ya. Ya, Bener, tidak bener saja gitu. figuran loh. Kalau gue boleh jujur, itu abang-abang kita yang buatin kopi, kadang mijetin, backing vokal, nulisin skrip, Sampai kita nemenin curhat. nemenin curhat, Ya kita ini. gitu. Jadi nggak instan guys, ya. Iya, gini, gue sih tetap menghargai teman-teman yang benar-benar dari bawah berkarir musik. Kalau kita lebih jauh beruntung daripada teman-teman ya yang seperti itu, karena apa juga kita nggak usah nyari-nyari lagi lah. Kalau kita, lu dibuatin album ya, kan itu rezeki. Iya, rezeki ya. Nggak pernah Gila. kepikir Nggak soalnya pernah kita kepikir. Hah? bakal Buat album, buat album. gila aja. Gila. Itu dreams come true gitu nggak sih? Enggak sempet dream malah jadi kantor aja. So banget ya. Iya bener, kalau aku pribadi aja ya, aku cuma seneng nyanyi-nyanyi aja. Jadi waktu mereka sering tampil, kalau Ujo jadi penari latar, Penari gue. Dancer. selalu bilang aku jadi penyanyi latarnya aja, jadi backing vokalnya aja. Dan itu pun nggak pernah kepake sama mereka karena suara gue sama pas-pasannya sama suara mereka. Mereka mencari penyanyi latar yang bagus suaranya. Waktu itu kalau Sita. tahu RSD, Rida Sita Dewi itu tiga-tiganya pernah Iya. jadi penyanyi latarnya abang-abang kita. Gitu. Gokil sih. Tapi akhirnya memutuskan untuk membuat lagu sendiri itu gimana? Jadi gini. idenya, Mas? Di album pertama, karena kita beneran gini gila kayak gini, lo tiba-tiba lo buat albumnya. Hah? Buat album gitu. Apaan nih? Dasarnya apa nih? Tika kan biasa nyanyi paduan suara. Itu yang ngomong siapa waktu itu? Kang Denny, Abang-abang. abang-abang, Kang Denny, Gugum. Kang Wawan, terus Kang Daan, Kang Isur. Dan Si Gugum kan suka gitar-gitaran tuh di depan WC, Iya. bagus suaranya. Odi memang suka sudah nyanyi di Kafe, kafe band-band kalau kafe. gitu. Oh ini juga Oon ketua vokal grup SMA. Iya. Masa nggak bisa buat gini digabungkanlah kita. Terus gue bilang gini, dulu ada 2 orang, gue dan Hilman. Oh iya. Gue bilang gini, Man, mereka pada bisa nyanyi, kita ngapain gitu kan? Ya, si Hilman bilang gini, nggak tahu, tanya, Kang, kalau kita kan suaranya nggak jelas gitu kan? Contohnya dia bilang gini, kalian kan biasa koreografi, nanti jadi yang inilah koreografi dan dancernya kurang ajar nggak lo? Jadi kayak K-pop kalau misalnya main dancernya gue gitu. Iya. Aduh. Dan Anda menyadari ya suara Anda pas-pasan sekali. Gue nanya, jujur itu pertanyaan gue nggak bercanda. Gila, gue nanya gitu. Man, kalau kita ngapain ya di sini? Karena gue nggak nyanyi gitu. Nah, tapi itulah serejeki nomplok itulah kita terpilih jadi project pop. Tapi ternyata kan gini, ketika jadi album pertama, single pertamanya adalah Single pertama apa sih? Lumpia versus Lumpia Bapia. versus Oh, yang Bapia Lumpia ya. Itu Lumpia, lagunya Bapia. Kang Isur. Karena kita belum pada bisa bikin lagu. Tapi di album itu
Yosi adalah masuk beberapa lagu dari Yosi waktu Gugum itu. juga ada. Kenapa ada lagunya Yosi? Sebenarnya itu adalah lagu Yosi yang gagal masuk album lain. Oh iya. Iya. Waktu itu, teman-teman ini mudah-mudahan silahkan dicari ya. Kalau misalnya tahu yang namanya Pesta Rap. Pesta rap ya. Pesta Rap itu mengundang, ayo siapa yang punya lagu rap, ayo gabung sama kita, kirim. Yosi ngirim 2 lagu. Ketolak masuknya album Project Pop. Itu lagu yang mana? ABG Ada Mimpi Buruk. sama Mimpi Buruk. Mimpi Buruk tuh lagunya Fanny. Oh iya ABG. ABG anak baru gede. Tua lagi. Iya kalau sekarang itu. Kan ada ABG tuh. Oh bukan. Salah. Saya suka dangdut aja. Jadi dari ABG dan juga single Mimpi Buruk ya? Iyalah, Mimpi Buruk atau Pendekar 2 Jurus ya kalau nggak salah. Pendekar 2 Jurus. Jadi aneh-aneh di awal-awal, tapi itulah kita. Tapi itu belum meledak waktu itu. Belum. Rezeki nombloknya kita dibuatin album. Udah dibuatin album. Iya, orang lumayan noleh tapi nggak laku. Iya. Itu 96 kan? Iya. Alhamdulillah 97 Indonesia Krismon. Iya. Des. 98 Reformasi. Iya. Des. Krismon lagi. Saya lagi ngumpet itu. Itu. Iya, makanya. Itulah sebenarnya. Jadi, wah ya udah deh. Jadi kita This is, terhenti ya. Terus kita juga bilang ini ya udah ini mungkin di end Iya. of Project Pop, jadi pertama dan terakhir. Mikirnya gitu. Tapi ya rezeki berkata lain ya. Ketika masuk tahun 99 itu dapat tawaran lagi dari ini musika. Buat album lagi dong. Hah? Iya. Wah, buat album lagi gitu. Padahal kaget ya habis kerusuhan. Iya, kan, kayak pasti udah nggak ada gitu-gitulah ya. Bener banget. Kita semua udah sampai berpikir kita akan memakai ijazah kita masing-masing. Iya ya. Karena emang iya, selama iya. bayangin aja dari tahun 96, oke lah masih ada promo-promo. Katakanlah 97 sampai 99 ya. Iya. Itu kan kita nggak ngapa-ngapain, Iya. vakum. Oke lah 1-2 ada Akhirnya kita ngamen di kafe. ngamen di kafe. Di Bandung Gitu. Bandung. Tapi kan sama halnya kayak tahun ini ada masanya tuh satu term yang hampir setahun tidak ada job, nggak ada event. Wah, kayak sekarang karena ya. orang bukan karena pandemi, tapi karena mereka emang nggak punya uang untuk memproduksi sebuah acara gitu kan. Yes. Iya sih, benar. Jadi kita udah sampai hands up, udah hampir yang udahlah. Tahun 2000 kita diajakin lagi. Iya. Tapi gini, di 97-98 itu akhirnya ada seorang teman, Hai Jundi itu yang punya Fame Station. Iya. Udah lalu ngisi aja deh di kafe gua seminggu sekali aja dulu. Nah, kita lagi mikir ya, aduh lagu kita juga sedikit ya. Nah, disitulah timbul ide untuk memparodikan penyanyi, bukan memparodikan lagu ya. Iya. Jadi misalnya waktu itu zamannya siapa misalnya Spice Girl, Iya. ya gue jadi Spice Girl-nya nyanyi Stop Right Now, jadi kayak baju cewek tapi beneran nyanyinya bener Di gitu. kafe ya? Di kafe. Gue ganti baju di sebelah orang lagi. Wah itu Nggak ada ruang ganti. Kafenya Tapi kecil. untungnya saat itu juga ya kalau TV kan belum banyak ya, TV swasta dan TV Iya. itu masih jalan. Jadi RCTI itu waktu itu punya kedekatan yang lumayan dekat dengan Sama P Project. Project dan Project Pop. Jadi untuk beberapa event besarnya dia tidak pernah melupakan nama P Project dan Project Pop. Oke. Jadi aku lupa di Citra di Pariwara tuh kayaknya Iya. Citra di Pariwara ada ulang tahunnya Eyang Titi yang ke-60 apa Keberapa? Main tuh 70. akhirnya. Diajakin. Ulang tahun RCTI. Jadi kita diajakin terus. Ya kita ibarat kata nih teman-teman kita mengais lah dari situ, dan mungkin akhirnya musika juga ngeliat nih anak-anak masih potensial kok. Gitu. Ya mungkin karena itu ya. Iya. CV itu dia lihat Iya. gitu loh, nih anak-anak setiap tampil di TV kok kayaknya masih Seru-seru bagus-bagus, aja, ya. seru-seru gitu loh. Roti juga dapet lah ya. Iya, gitu. bener. Akhirnya terbentuklah album yang Kedua itu di tahun 2000 keluar, Iya. yaitu yang Tua Gata. Nah disitulah kita udah Jadi lumayan titik balik ya kayaknya. titik balik banget, karena teman-teman kayak Yosi dan lain-lain, Yosi mostly bener-bener terpancing gairahnya untuk buat lagu. Ya banyak banget Iya. lagu dia di situ ya. Lagunya Yosi banyak banget. Heeh. Baik itu lagunya dia sendiri maupun lagu Ada Kang Isur juga di situ ya. Lagunya Isur yang dia tulis. Rata-rata memang Isur ngasih lagu tapi yang nulis liriknya Yosi ya. Oh gitu. Jadi lebih banyak yang menciptakan lagu-lagu project pop itu Kalau Yosi dan Gugum. Yosi sama ya, Gugum. Yosi. keren. Iya. Menunjukkan bahwa bener gue mah dance. Tapi kan waktu itu ada Mas Hilman ya, bener? Betul. Nah, di Bukan album bukan pertama. Gofar Hilman ya? Bukan Gofar ya. Hilman. Nah, Hilman ini gimana tuh? Nah, Hilman ini ketika ada krisis di tahun 97-98 itu, akhirnya dia adalah yang paling rasional Iya. waktu itu.
Benar. Rasional begini, guys, boleh ya gue mundur, gue mau pakai ijazah gue. Ya udah. Ya cari kerja di Hilman tuh Iya. apa sih? Vkom ya? Bukan dong, hukum. Oh, hukum. Hukum, Tapi tapi tidak menjadi lawyer. Tapi kan Hilman nih orangnya kreatif banget. luar biasa. Nampaknya sih dari awal emang udah kelihatan nih Hilman lebih ingin ada di balik layar ya. Walaupun secara performer dia juga keren banget Bagus. sebenarnya. Heeh. nyanyinya apa dance-nya? Dance-nya. atau Dance-nya, ekspresi. Iya, Apa namanya? Appearance-nya gitu, penampilannya. asik. Termasuk Dibanding juga Dia. Dia tuh lebih pede ya, Bos. apa ya? Aneh ya, dia tuh pede banget. Dan yang pasti gini, tahu nggak Hilman tuh akhirnya jadi apa? Hilman itu salah satu yang menjadi kreatifnya Extravaganza waktu di awal-awal. Wah, gokil. Terus membuat kalau sekarang menulis dan juga menyutradarai beberapa film. Mantap. Jadi akhirnya dia katanya mau pakai ijazahnya, Ijazahnya? baliknya ke situ juga. Entertainment juga ya. Tapi maksudnya kayaknya dia dari jadi segi lebih seni. bisa apa ya? Explore ya, Bot? Explore. Jadi dia mau bermain, misalnya dia mau bikin musikal dia bisa, mau bikin apa? Ya itu acara Iya. TV bisa, mau bikin film bisa. Emang otaknya cerdas. Kreatif ya, kreatif banget. sih. Ya kayak lu. Hilman. Bener. Amin. Kalau di didoain. dulu ya pasti Hilman tuh kayak gini. Sebenarnya kan kadang-kadang TV mencetak bintang-bintang itu kan gimana di baliknya kan? Iya, Ada iya yang sih. orang kreatif seperti kalian Iya. ini sebenarnya. Amin. Aduh, saya senang loh. Iya, bener. Didoakan Iya dong. generasi penerus lah. Iya banget Iya. banget. Tapi di usia Project Pop nih perjalanan panjang kan? Ya, sekarang udah 24. Pernah ada konflik internal? Banyak. Iya Konflik dong, internal harus. paling banyak itu adalah ketika kita memutuskan satu ide. Iya. Dalam berkarya ya biasanya Iya, ya. misalnya Yosi buat lagu, kita tuh bisa sampai Kita gini. harus jadi QC semuanya. Walaupun gua nggak nyumbang apa-apa, gua bilang gini. Nyumbang doa dia Iya. kayaknya. Yos, Timbang kritik dan saran kita. nyumbang keripik dan saran. Ya. Gua bilang, Yos, lagunya serius banget. Oh. Iya. Gitu atau nggak gini, Yos, ini yang nyanyinya nggak kuat, gue setinggi gue bagian mananya, nanti gue nggak nyanyi, makan mulu. Katanya dia udah diet katanya. Kemarin di Sondrenalin perut udah rata. Udah. Saya mengikuti sekali. Luar biasa. Nah, makanya kayak gitu-gitu. Tapi ya ternyata kebiasaan untuk berdebat secara kreatif Iya. itu adalah satu hal yang bagus, Wajar. wajar dan bagus. Mhm. Harus malah. Kalau nggak gini, Yosi ngerasa lagunya bagus-bagus aja. Ah udah Iya. pasti bagus deh lagu gua. Ya nggak bisa juga dong. Boleh nggak akhirnya gini? Ya udah ini diganti deh, ini jadi gini kayak gini. Misalnya teman-teman ngikutin ya ada lagu Senggol Reggae. Senggol sana senggol kesini, angkat tanganmu seperti ini. Iya. Dari album You Got Pop ya. Iya. Baru ya? Lumayan kesini Lumayan ya. baru Itu adalah ide dia sebenarnya. Kalau Senggol Reggae-nya. Udahlah judulnya, lagunya kan gitu. Duh judulnya apa ya? Senggol Reggae aja. Bener, cocok. Yang menyetuskan Akhirnya yang ngebuatnya akhirnya Yosi Iya tetap. sih. Karena awalnya tema lagu itu bukan senggol reggae ya. Lebih serius banget Gitu. gitu loh. Termasuk juga kalau kita mau manggung gitu ya, konsepnya mau seperti apa. Sampai ngomongin lagu apa yang mau dibawain aja itu kita mesti Bisa ada berdebat. sedikit perdebatan. Oh, gokil sih. Urutan lagunya juga iya, ada. songlist gitu. Songlist. Iya, karena Bosen lah gini. Bukan masalah bosennya. Kata satu orang. Ini tuh halayaknya beda dengan yang minggu lalu. Iya. Bla 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 bla. Tapi ini gitu. Wah, karena nggak gampang loh nyatuin 5 kepala dalam Dulu satu enam. Dulu Dulu 6 ya. enam lagi, sama ada Oon. Almarhum Mas Iya. Oon ya. Iya. iya. Waduh, seru dah. Itu bisa digambarkan nggak kalau sekarang tuh gimana cara kalian tuh tetap solid gitu dan nggak baper. Sebenarnya- Kan kalau sekarang iya. banyak yang baper kak. Nggak gini. Baper itu gini loh. Baper itu adalah udah harkatnya manusia. Iya. Pasti ada bapernya. Ada Tapi yang kalau tersinggung lah, ada yang ini. kalau kita sebenarnya gini, baper sih baper, tapi harus ada hasil dong. Udah bertengkar nggak ada hasil Iya. kan cari masalah itu namanya. Iya sih. Ini udah nih kita ngomongin masalah kreatif. Oke. Udah bertengkar nggak ada hasil, tapi kita marah-marahan juga kan rugi Iya. ya. Iya sih. Jadi kalau misal pun gua marahan sama si Botik, yang penting ada hasil dulu aja. Iya. Ya udah deh, di panggung mah nanti kita bener. Iya. Gitu. Oh iya bener. Plus juga mungkin gini, kalau pertengkaran tentang konsep, tentang apa itu sensitif tapi nggak apa ya, harusnya sih itu memang Emang harus sesuatu ada. yang harus ada karena kan
ya seperti tadi Gilang bilang, kita ada 6 kepala. Tapi ada yang paling mendasar dari itu semua adalah masalah toleransi, Iya sih. masalah kebesaran hati untuk menerima kelebihan orang, kekurangan orang gitu ya. Misalnya Sebenarnya gini, kalau kita lihat satu sama lain kurang semua nih. Iya dong. tapi dengan kekurangan masing-masing itulah kita harus saling melengkapi mungkin ya, mudah-mudahan. Iya, Amin, saling amin. melengkapi. Iya, jadi kayak misalnya gini, kebesaran hati misalnya aku selalu mengucap syukur kenapa aku punya Project Pop. Jadi aku bisa berkarir sendiri juga. Mereka akan support gitu loh. Iya. Tapi tetap Project Pop adalah the top list of my priority gitu kan. Iya. Dan salah satunya memang ini sepertinya kita sama-sama tahu semuanya tapi jarang diomongin, itu adalah masalah ekonomi, masalah keuangan ya. Masalah keuangan, rezeki dari dulu tuh kita di Project Pop selalu sama, kecuali mereka yang ini sering juga ditanyain, kalian pembagian honor gimana? Apakah ini ntar arahnya ke situ kan. Iya. Sama. kalau menurut aku itu tuh sensitif memang. Iya. Banyak sekali grup-grup band yang tiba-tiba kita lihat si Anu keluar, manajernya dipecat, Betul. atau misalnya ini juga diambang bubar. Salah satunya adalah karena uang. Uang. Ternyata uang tuh adalah akar dari segala persoalan. Nah. Makanya perjanjian kita di Project Pop adalah semua akan mendapat bagian yang sama. Tapi untuk pencipta lagu, penulis lirik, dia pasti akan mendapat lebih, dan kita harus berbesar hati Iya dong. Iya, karena fair dia put dong. more efforts di Iya. sana. Ya gua nggak buat lagu, masa gua minta juga iya. gitu. Tapi kalau untuk performance semuanya pasti sama. Gitu. Tapi memang masalah ada satu ya, ini gua nggak bisa lupa nih Gilang. Jadi Kang Denny, makasih Kang Denny, ini nggak pernah lepas dari kepala gua. Kayaknya masuk ke hatinya anak-anak dan kepalanya anak-anak bahwa dia bilang gini, lu kalau udah mulai berkarir jangan mikirin rezeki orang ya. Iya. Jadi lu pikirin, syukuri aja rezeki lu sendiri. Gue nggak ngerti kalimat itu awalnya, tapi akhirnya pada perjalanannya gue jadi ngerti. Kenapa coba? Kita nih Project Pop mulai bareng-bareng. Ternyata, misalnya seorang Tika yang kebetulan cewek sendiri, Iya. banyak MC. Kalau misalnya gue sebagai manusia, gue bisa dengki. Kok Iya. dia sih, kan kita mulai-mulai kan dia terus. Kok Yosi terus sih? Bukan gue. Tapi karena kalimat itu udah ada di kepala kita dan di hati kita, ya emang udah rezekinya dia. Biarin aja. Dan itu yang Iya. kita pegang sampai sekarang. Kalau menurut gue gitu. Kalau enggak jadi masalah. Ya Yosi MC-nya di mana-mana. Iya, benar. Gugum misalnya nyanyi Ada bisa di TV mana-mana. sana Proyek. sini. Dan kemajuan karir perorangan tuh kita dukung gitu loh. Betul. Jadi misalnya tiba-tiba Ujo waktu itu main film, terus Yosi main film dan dia mesti break dulu dari Project Pop. Ya nggak apa-apa, tetap jadwal akan diupayakan. Tapi kan ada satu term waktu karena Ujo main film, mungkin ada 2 minggu nih dia nggak bisa ikut manggung sama kita. Ya kalau klien oke, kita tetap jalan. Oke, Ujo juga nggak apa-apa ya kita Pernah tetap kayak gitu ya? jalan. Pernah. Mau kejar matahari waktu itu. Iya. Panas. Bukan dong. Judulnya. Dia emang panas. Jadi kita akan dukung selalu juga nih gitu Iya. loh. Bener. Ya karena gini, di awalnya sih tidak ada obsesi untuk jadi apa-apa sih. Kita tuh ingin menghibur orang doang. Iya. Ya udah. Jadi ramean nyanyi terus ngebuat orang senyum segala macam aja udah ngebuat kita gembira gitu. Silakan. Ini minum sama kamu. Ini minumnya. Oh, iya. Ini minumnya Gilang. Aduh, enak banget sih. Nah. Kasih minum. Udah Terus- aku jampe-jampe. Soalnya pertanyaannya nggak susah. Ya kayak gitu. Sebenarnya masalah rezeki itu gitu sebenarnya. Gitu. Paling banyak ditanyain ya. Iya Iya. sih. Gitu. Itu ya karena pembagian honor tadi ya. Iya, Biasanya iya. emang banyak band atau Itu grup yang sensitif banget sih. Iya banget. Jadi kalau kita biasanya dulu menjelaskan juga seperti itu, seperti yang sekarang. Tapi kita nggak pernah jelasin soal keuangan. Tapi ternyata banyak sekali teman-teman yang bandnya Iya, juga moral goncang karena Hal masalah itu. keuangan atau enggak masalah kedisiplinan, ada yang masalah narkoba, apa lalala. Iya, betul. Jadi aku pikir akhirnya aku merunut sendiri ke Project Pop. Iya ya, kita Alhamdulillah, tadi ya. kata Ujo nggak boleh ngeributin rezeki orang, terus nggak boleh cemburu satu sama lain ya. Tapi kita juga kayak nggak punya alasan untuk cemburu ya, karena kita sama rata semua ya, Uj. Iya, iya. Gitu. Gitu. Alhamdulillah, aduh seneng banget. Adem ya. Aduh padahal lagi panas. Mama Dede sama Abdel gitu ya. Gila. Seai gue ya. Oke, nih ngebahas masalah perjalanan lagi nih. Ini kan 24 tahun ya? Iya, Ya, 24 alhamdulillah. tahun. Nah, dari kekompakan kalian ini tuh pernah ngerasa bosen nggak? Jadi gimana cara kalian tuh ngatur waktu nih tiap kali ketemu atau emang apa jadwalnya emang jarang-jarang ketemu atau sering ketemu? Jadi gini, adalah saatnya kita tuh ketemunya rapet banget segala macam. Ada ya? Seperti layaknya keluarga, kalau misalnya lu ini
bertegur sapa tapi tidak ngobrol panjang nggak apa-apa. Benar. Iya. Dalam rumah, yang penting mah, nyampe. Terus gini, sehari itu lo nggak ngobrol, bukan berarti lo ini. Tapi lo nggak ngobrol nggak apa-apa dong. Ya, nah kita juga seperti itu. Jadi yang penting ini kerjaan kita selesai. Lo sehat, ini oke duluan bubar nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang penting yang harus diomongin kita omongin. Kalau misalnya lagi nggak penting, lagi nggak mau ngobrol, ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak ada harus wajib anak-anak, yang wajib adalah gini kerjaan yang kita lakukan, kita wajib kita kerjakan bersama-sama dengan baik, itu aja. Ketemu satu sama lain bosan sih enggak juga ya, bukan enggak juga, emang enggak bosan ya Jom. Kita justru ingin selalu ketemu, berarti kita ada kerjaan kan. Oh itu alasannya. Iya sih, bener juga. Nah tapi kalau bosan pun akhirnya gini, karena memang audiens tuh akan mencari meminta kita menyanyikan lagu yang sudah hits. Tidak bisa diomongin, tidak bisa dibohongin. Kadang-kadang kita juga bosan dengan urutan lagu yang itu saja, paling itu. Bener. Nah biasanya lah di situ terjadi perdebatan. Udah deh yang ini cabut aja, masukin satu yang baru supaya kita nggak bosan-bosan. Paling bosannya gitu ya, Uj. Iya bener. Soalnya kita juga udah ngalamin sih yang tour ke kota-kota lain berapa hari ya, mau bosan gimana ya. Karena emang mereka laku banget waktu itu. Alhamdulillah. Iya sih. Sombong ya. Sekarang juga dong. Nah dari gini kita juga jadi berkaca. Kayaknya Ed Sheeran tour dunia juga Shape of You lagi misalnya gitu kan. Terus misalnya gini Run ya dekat di hati lagi harus dibawain kan seperti itu. Ya udahlah, itu memang sudah rezekinya penyanyi yang lagunya dikenal. Harus gitu. Emang resikonya harus dibawakan lagu-lagu itu ya. Oh bosen lebih ke lagu ya. Iya paling gitu aja. Kalau ke antar personil enggak ya? Enggak sih. Tinggal nggak ngomong doang. Benar nggak sih? Ya tinggal nggak ngomong. Tapi kan kadang nih Mas suka, wah dia jangan-jangan ada hard feeling, ada negatif tuh gimana tuh? Apalagi waktu itu masih muda, ya kan? Contohnya gini, gue lagi Botik lagi nggak terlalu ingin ngomong sama aku. Nggak apa-apa kan kita banyak kan, dia ngomong aja sama si Gugum, aku ngomong sama Odi. Sesungguhnya hatiku. Project Pop di Bandung, kita berenang nih bareng-bareng. Semua tuh? Semua, maksudnya yang cowok-cowok Project Pop seperti dia. Oke. Ada gitu. Berenang. Yang cowok itu kan cibang cibung ke pinggir pisang goreng. Cibang, nasi goreng. Ini satu kayak ikan paus. Maaf ya kata-katanya. Keluar dari sini. Lagu-lagu Project Pop. Apa nih lagu yang favorit dari kalian berdua? Gila. Aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu mencintai